Tambah miskin, tambah zuhud. Apakah tagline ini benar? Kalau Anda katakan benar, berarti apakah Anda juga mengatakan sekaliber Nabi Sulaiman dan Daud alaihissalam yang punya kerajaan begitu luasnya merupakan orang yang tidak zuhud? Lalu apa juga yang akan Anda katakan untuk sahabat sekelas Abdurrahman bin Auf yang jika hartanya dikumpulkan dapat menyentuh angka ribuan triliun? Belum lagi bagaimana dengan Abu Bakar yang dikenal pebisnis tersukses sejak era jahiliyah? Atau Utsman bin Affan yang banyak ngebayarin kebutuhan perkembangan Islam di waktu itu yang mirip dengan Abu Bakar? Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in yang terkenal, bukankah ia juga banyak hartanya dan mampu menghajikan satu kampung dengan uangnya? Lagi pula tidak terdapat hadis yang mengatakan hal itu. Kalau mau jadi zuhud, harus miskin dulu. Nah, makanya ada konsep tentang zuhud yang mesti Anda pahami, agar tidak salah mengklaim atau menuduh orang yang tidak zuhud hanya karena banyak harta atau jadi miliarder. Zuhud terhadap dunia tidaklah identik dengan miskin. Ibnu Rajab menyebutkan bahwa zuhud terhadap dunia ada beberapa macam. Pertama, ada yang mendapatkan dunia dan memanfaatkannya untuk ibadah kepada Allah. Dan inilah yang terdapat pada kebanyakan sahabat, seperti Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Mereka menafkahkan harta mereka di jalan Allah, tetapi mereka tetap beribadah kepada Allah dengan hati mereka. Yang kedua, ada yang mencari dunia dan mengeluarkannya tanpa menahannya sama sekali. Dan yang ketiga, ada yang enggan berlebihan dalam memiliki keistimewaan dunia. Ia enggan mencarinya dalam keadaan ia mampu ataukah tidak. Dan yang paling penting, zuhud perlu dipahami adalah amalan hati. Bukan sesuatu yang ditampakkan dalam jawarih atau anggota badan. Sebagaimana kata Abu Sulaiman, engkau tidak bisa menyematkan sifat zuhud pada seorang pun. Karena zuhud adalah amalan hati. Garis bawahi perkataan kami. Zuhud adalah amalan hati. Sehingga yang bisa menilai hanya Allah. Karena itu kita tidak bisa menilai status seseorang itu zuhud ataukah tidak zuhud hanya semata dengan melihat penampilan luar. Nah, merujuk pada pembahasan tadi, bisakah seorang miliarder yang bergelimang harta disebut zuhud? Jawabannya bisa saja. Ibnu Rajab menerangkan bahwa zuhud juga bisa pada seseorang yang keadaannya ketika hartanya bertambah atau berkurang, keadaannya sama saja. Imam Ahmad juga pernah ditanya pertanyaan senada. Jawab beliau, ya bisa saja. Asalkan ia tidak terlalu berbangga bertambahnya harta dan tidaklah terlalu bersedih hartanya berkurang. Jadi kalau dengan harta bisa membawa manfaat untuk akhirat seseorang, membuat ia banyak memberikan manfaat dengan hartanya, semakin mendekatkan dirinya pada Allah, serta menjauhkan ia dari kesia-siaan, walaupun miliarder sekalipun, bisa disebut orang yang zuhud. Lalu sebenarnya apa sih keutamaan menjadi orang yang zuhud? Coba perhatikan hadis yang kami bawakan berikut. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata pada seseorang yang mendatangi Nabi SAW, lantas ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku dan begitu pula manusia." Rasulullah SAW bersabda, "Zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi jika ingin mendapatkan cinta Allah dan cinta dari sesama, maka milikilah sifat zuhud. Semoga bahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.